terburuk kita Ekspektasi. hashtag jam malam. Hashtag Betul. jam malam. Tapi ini dia. Udah masuk ke draft pick-nya di game keempat kita masih di League of Legends Wild Rift Showcase Asia Icon Series Indonesia Preseason. Menarik, Akali dan Gragas saat ini Lepas. Enggak, ini Gragasnya masih di ban. Kalau misalkan dilihat dari visual sih di sini Gragasnya di ban. Oh, ini kayaknya oke, belum update. Ini belum update ya. Bandnya Jadi belum update, Gragasnya di sini bakalan langsung lepas. Begitu juga Akalinya available di sana untuk dipakai pastinya ya, atau untuk di-pick. Orianna Kai'Sa di sini udah diamankan oleh Bigetron. Sedangkan untuk Morph mengambil satu Gragas dan juga Akali. Begitu juga Braum. Wow, ini kalau misalkan dilihat dari chemistry champion ya, dari Akali dan juga Gragas untuk melakukan satu pick off Orianna bisa-bisa aja. Tapi dalam segi team fight pun masih bagus. Bagus banget malah kalau menurut gua. Yes, dan tadi, nah ini kalau nggak Braum Serapin itu nanti bakal connect sama si Akalinya. Itu dia punya perfect execution-nya. Wah, bakal kemarin gua kena penta sama Akali gara-gara perfect execution-nya tuh satu garis, Pak. Jadi kalau lu bisa bayangin Glacial Fissure ya kan, terus di follow up sama Akali yang emang orang-orang musuhnya tuh lagi satu garis. Benar. Perfect execution, shred gitu. Wah, itu damage-nya searea itu, Pak. Searea itu ya, langsung menusuk gitu. Hiraishi no Jutsu menuju ke arah belakang. Hiraishi no Gokil Jutsu. banget. Tapi Iya. Bigetron saat ini mereka bakalan pakai satu champion early lagi di sini dari Garen dan juga Vi pastinya. Tapi di sana udah ada satu shadow pick atas Janna dan Janna dipakai lagi aja Sven. Ada. Ini udah 3 kali berarti ya Janna dipakai. Nah, bedanya Bigetron kali ini nge-pick Vi itu lebih confidence karena ada Janna. Karena ada However, Janna itu bisa kasih air the storm ke arah Vi, itu udah something yang emang harus di-achieve Janna harga mati. Betul. Vi nggak perlu ketakutan maju atau trading lawan musuh-musuhnya karena udah pasti di belakang ada Janna yang siap Eye of the Storm. Yes. Gitu. Jadi bisa dibantu dengan cepat ya di sini ya dari seorang Vi ya. Bakalan langsung dapetin movement speed bonus juga. Dan untuk Miss Fortune begitu juga Graves bakalan langsung diamankan oleh Morph kali ini. Ini one thing yang harus di-concern juga untuk teman-teman Morph. Karena kalau kita lihat Braum, ada Miss Fortune, ada Graves, berarti objektifnya adalah Braum harus sebisa mungkin memberikan semua passive interest buat dia ke semua orang dan dieksekusi oleh Graves dan juga Miss Fortune. Oke. Iya guys. Biar mendapatkan stun ya. Game Benar. gitu. Jadi biar memanfaatkan satu sisi yang ada dari Braum itu sendiri, memaksimalkan potensi championnya lah ya. Yes. Ini dia, kita tak terasa bakal masuk ke dalam in-game. So ini dia, masuk kita ke dalam gamenya Grand Final LoL Wild Rift Showcase Asia Icon Series. Iya kan, di Indonesia Preseason, dimana sudah langsung aja ada early class dan juga early presence dari Bigetron seperti biasa. Yap, seperti biasa mereka bakalan coba untuk recheck dulu secara bersamaan. Sekitaran 3 player di sana dikirim dan Graves-nya nampaknya di sini bakalan coba buat diharas lagi awal-awal. Sudah buka di charge juga kali ini dari seorang control menuju ke arah seorang Moza. Apakah Moza first blood kali ini masih bisa guling juga ternyata ke arah depan melakukan satu quick draw. Yes, seperti yang gue prediksi dan gue bayangkan juga, Control bakal lebih confident lagi karena bakal dikasih the Storm harusnya, tapi ada Olingel yang bakal langsung menyusul di mana baik, bakal menjadi double kill juga untuk seorang tim dari Bigetron, yaitu Dewa yang terlalu dewa. Untung bukan kipas dia ya, Pak. Yes, untung bukan kipas, diborong jadinya ya kan. Dan kalau misalnya kita lihat juga 2 kill di awal-awal untuk seorang Kai'Sa, ini adalah salah satu investasi late game yang sangat bagus sekali dari arah tim Bigetron. Ternyata Assassin Marks juga di sini udah bakal langsung diaktifkan dari seorang Akali. Tapi untuk laning pace-nya Akali melawan Orianna nampaknya ini agak-agak sedikit sulit sih kalau menurut gue. Yes, dan by the way buat orang-orang yang bingung ini kenapa Bigetron mainnya 1-3-1 gini, ini di League of Legends PC tuh udah lumayan legit gitu. Bener. Strategi kayak gini dan terlihat sekali Morph sepertinya kurang adapt sama situasi seperti ini, di mana sebenarnya Morph bisa aja shadowing teman-teman Bigetron punya strategi juga. Kalau seandainya Bigetron datang ke blue, ya udah lu pindah ke blue-nya Bigetron juga biar nggak ketemu gitu. Tapi masalahnya gini, champion yang dimiliki sama Bigetron covernya terlalu kuat kalau menurut gua, dan sedangkan dari Morph di sini benar-benar oriented menuju ke arah late game, apalagi dari Miss Fortune-nya. Oke lah, Miss Fortune di sini bisa melakukan poking dengan enak dengan ability-nya yang dia punya. Tapi kalau misalkan ultimate-nya belum ter-unlock, ini bakalan sulit banget kalau misalkan diajak team fight di awal-awal sama tim Bigetron. Dan ternyata Scuttler berhasil diamankan juga oleh Control kali ini. Tinggal 1-2 monster lagi diamankan. EXP ke arah level 5-nya bakalan lanjai atau lancar jaya nampaknya. Alright. Dan kita harus ingat Graves sendiri, mungkin buat teman-teman yang user jungler juga tahu gimana susahnya farming dengan Graves di early. Apalagi dia juga salah satu tipikal champion yang mempunyai base damage cukup rendah di awal-awal. So dia butuh banget yang namanya item pertama seperti Blade,
of Ruined King. Maksud gua sorry, ada Black Cleaver, Ruined King tuh kepake kalau dia main di Baron Lane. Kalau main di Baron Lane. Iya, tapi kalau di jungler dia kalau nggak dia main Black Cleaver itu biasanya pakai Yomu. Gitu. Yomu. Tapi Biar susah gitu kalau lu di pressure di awal kayak gitu. iya, karena memang Black Cleaver itu benar-benar nge-amplify armor penetration-nya, stuck ya kan. Jadinya enak. Dan gue juga to be honest pakai Grave itu di awal-awal dengan menggunakan Black Cleaver itu benar-benar nge-amplify damage outputnya. Tapi lagi-lagi di sini Vision udah bakal langsung dibuka menuju ke arah Dragon yang pertama. Udah dibuang juga satu rolling barrel. Yes, itu rolling barrel wall gitu ya. Dan sekarang udah bakal coba diputerin aja sama Falcon. Falcon dari tadi 3 game main Garen Pak ya. Iya. Satu game pertama tadi kalau nggak salah pakai ini Hextech Ultimatum atau pakai Camille. Oke. Camille apa Camille? Camille. Oke. Iya, kalau Camille itu teman kita tuh. Tapi by the way kita bakal move sedikit karena udah ada move juga dari Control yang bakalan mengkontrol juga sesuai dengan namanya. Ini kontrol jungle lawan lebih tepatnya. Udah paham itu langsung dikasih Assault and Battery. Begitu saja, coba langsung di follow up juga dengan satu follow yang bagus banget dari Dewa. Tapi Volpuan terkena exhaust, sedikit lagi barrel roll. Awas, udah coba di flash, coba dikasih silent juga dengan defensive strike dan Darius. Waduh, atau Garen pun selamat. Ada satu full time dari Miss Fortune kurang. Masih ada Munson di waktu yang tepat. Itu dia, malah bakal dibalikin Rampage untuk Dewa di sini. Oh my god, Dewa berhasil mendapatkan satu momen lagi dan ternyata Fobby atau Fopon berhasil mendapatkan satu nyawa tambahan juga berkat bantuan dari teman-temannya. 3 orang tadi coba untuk ngegebukin orang yang harus melakukan satu harus menuju ke arah Garennya. Dan gua ngeliat ya, satu fight lagi-lagi berhasil diamankan dari tim Bigetron. Dan untuk early item yang dimiliki sama seorang Orianna, kali ini dia udah jadi satu item early-nya. Ini prospek udah pasti bakalan lebih enak lagi ya pada saat laning phase. Dan sedangkan untuk Garen sini udah ada Black River ya. Ini bakalan nge-amplify satu encourage-nya untuk laning phase ya. Biar lebih sakit lagi menuju ke arah wave minion. Yes. Dan sekarang udah di start dengan cukup mudah. Control dan kawan-kawan dari Bigetron, Harry dan juga Henry. Ini adalah dua bersaudara yang cukup mematikan, apalagi sekarang udah ada move lagi ke arah bawah, dimana kalau kita perhatikan saat juga udah bakal coba langsung di dive unstoppable again and again untuk seorang BTR Dewa yang terlalu dewa di sini. Yap, lagi-lagi unstoppable kill kembali berhasil diamankan, tapi Fopon udah bakalan coba untuk menggigit satu frostbite-nya atau winterbite yang dimiliki oleh seorang Almighty Fisher. Bakal langsung dibuka juga, 3 pemain bakal langsung aja melakukan satu aim menuju ke arah Garennya, tapi nggak mau kalah juga di sini. Just udah bakal langsung keluar dan langsung di-execute dari seorang Akali tentunya. Yes. Akali tentunya dengan 5 point strike dan juga perfect execution. Akhirnya berhasil mendapatkan satu orang Garen, tapi di saat yang sama, ada satu explosive cast dari seorang Garen, Zol. Tapi damage satunya Zol belum cukup kuat. Langsung dikasih Assault and Battery juga. Shockwave at the moment, masih bisa kontrolkan selamat. Masih dikasih Combat Protect. Gak jadi kena satu barrel roll. Udah ada Zol juga yang malah tumbang di tangan Commander Seka Henry. Dikasih jempol like-nya dulu kan. Aduh, lagi-lagi masih dikasih nyawa kali ini dari Dewi Fortuna yang bukan MF pastinya ya. Dan kali ini untuk Morph mereka masih lagi ada di disadvantage point atau lagi behind saat ini, tapi Unravel dia masih nggak nyerah. Dia bakalan coba untuk laning phase dulu. Masih ada satu wave minion juga yang harus dia clear nanti pada saat menuju ke arah sungai pastinya. Dan Rift Herald juga udah bakalan langsung spawn. Bigetron yang sudah mengamankan satu dragon yang pertamanya, mereka langsung pede melakukan satu start menuju ke arah Rift Herald-nya. Tetap lu perhatiin ya, ini secara makro Bigetron tuh nggak bakal ninggalin bawah secara tanpa alasan gitu. Lu lihat di bawah ada big wave, makanya Bigetron langsung commit ke arah area Rift Herald dan langsung aja itu bakal coba dicari decisive poinnya juga dari Control. Untungnya belum ada player dari Morph ya yang terkena targetnya ya. Yes, betul. Dan mereka lagi-lagi bakalan zone out menuju ke arah Baron lane-nya, yaitu di arah top lane kali ini. Udah bakalan coba buat masuk juga, udah bakalan langsung dihujani juga banyaknya dengan Aegis Rain kali ini. Tapi Almighty masih keras badannya karena memang dia adalah salah satu pure tanker dari Morph. Lagi-lagi ini untung Almighty-nya bukan Bruce Almighty ya. Berbahaya kali nanti ya. Waduh. Dan sekarang kita bakal concern dulu ke bawah karena memang posisinya di bawah juga tadi ada
Big Wave lagi, again. Seperti yang gue bilang, ini game ketiga tadi terjadi seperti game kedua. Dan sekarang game keempat terjadi seperti game ketiga, di mana pressure langsung dikasih ke area Baron, di mana sangat weak banget area Baron atau lemah, tak terpantau, tak ternotis, dan mid lane juga bakal mengalami hal serupa. So makro dari Bigetron di sini benar-benar terlalu leading, sudah bisa dibilang one sided. Yes, nampaknya ya, karena memang dari segi point kill di sini diferensiasi sekitaran 6 dan ini masih early game, masih di bawah menit 10. Dan kalau misalnya kita lihat juga udah coba berdiri juga eksplosif cast dari sana bakal langsung di cast dari arah Good Time di sini udah bakal langsung masuk juga menuju ke arah belakang. Moonstone-nya berhasil melakukan heal menuju ke arah teman-teman, tapi Garen gak bisa survive kali ini, bakal langsung di kill gitu aja. Witness Bite dari sana miss, dari control lagi selamat. Henry pun bakal langsung pulang menuju ke arah belakang, tapi bakal langsung di flash aja menuju ke arah depan. Dikasih satu tertukan lagi dari Dewa, still survive. Oh my god, Combat Protect melakukan satu di proteksi. stiker momen ya guys ya. Bakal dicari juga, itu dia kontrol 7. Dan juga langsung di flash, kasih cacian Raid. Langsung kerasa damage-nya sampai menusuk tulang rusuk. Bukan cuman championnya yang kena, tapi mentalnya Morph juga udah mulai kena, Pak. Yes, aduh udah susah banget ya dari tim Morph kali ini. Sampai PD buang flash masuk ke arah bus di sana. Citrainnya bakalan langsung aja ditujukan menuju ke satu pemain dari tim Morph. Tim atau Morph Esports. Oke, Tapi ini dominasi yang terlalu terlihat dari Bigetron. I mean ini 12-3 dan juga secara gold ini menit 8 menuju menit 9 dan ini diferensiasi goldnya terlalu jauh. 12.000 jelang 12.000 gold dan sekarang objektif bakal coba diamankan untuk teman-teman dari Bigetron. Artinya satu poin di mana kalau kita berkaca dari game pertama, Bigetron tanpa objektifnya bisa menang, apalagi dikasih objektif, Pak. Apalagi dikasih objektif ya dari tim Bigetron kali ini. Lagi-lagi Encourage bakal langsung dikeluaran juga menuju ke arah bawah. Kali ini dari Control udah bakal langsung melakukan satu charge. Kira-kira target mana yang akan jadi satu santapan mantap untuk Bigetron? Ternyata nggak jadi, hanya untuk melakukan presence saja. Yes. Dan kalau kita perhatikan, bullet time dikeluarkan di waktu yang tidak tepat. Itu sebuah distraksi doang. Satu super skill dari Morph udah keluar. Jadi satu informasi bagus untuk Bigetron tentunya. Iya, dua malah di sana ya, dengan menggunakan satu Glacier Fisher-nya dari seorang Almighty saat ini. Dua ultimate skill dari Morph sudah dilontarkan menuju ke arah Bigetron. Dan ternyata Void Seeker-nya juga di sini untuk melakukan satu blast check. Gak ada siapa-siapa, masih aman untuk mengambil satu kodok besar. Alright, 20 detik dan ini harus di-concern juga Morph. Sekali lagi, Morph tuh diberi pilihan yang cukup merepotkan. Lu galau pasti menjadi Morph. Kenapa? Di bawah ada Big Wave yang harus di-concern oleh teman-teman Morph. Satu atau dua orang Morph kelihatan di bawah, itu start langsung Baron tanpa rasa takut lagi. Tanpa rasa takut lagi ya. Ini tinggal nunggu aja nih Gragasnya kebait atau enggak nih sama wave minion yang ada di arah bawah ya. Gragasnya nggak punya teleport by the way. Cuma kali yang punya teleport. Benar, hanya ada satu champion aja di sana yang memiliki enchant boot yang sudah jadi pastinya dari teleport kali ini. Dari Harry juga udah bakal langsung ngasih satu presence di arah top lane. Henry maksud gua. Yes. Nah ini bakal coba ditekan, di pressure saat lagi. Bakal coba langsung dihancurin juga ward-ward yang dimiliki oleh teman-teman dari Morph. Udah visionnya hilang, bersiap ada surprise attack. Udah ada Pochiker, maju langsung ditubruk dengan Assault and Battery. Begitu saya ke arah Bay. Dan juga ada satu shockwave yang bagus banget. Ada Beast Fortune udah tumbang. Bakal disusul juga di sini. Graves bakal jadi target selanjutnya juga Gragas. Udah double kill. Ini menyisakan satu Breum aja sama Z2 Akali. Apakah bisa? Karena ini sebenarnya bisa langsung di straight push. Langsung karena Nexus dihabisin. Dikasih decisive strike. Mereka mundur dulu ternyata ke arah Baron mungkin untuk memutlakkan kemenangannya, Pak. Yes, lagi-lagi ya di sini menyelamatkan fight dari tim Bigetron. Karena apa? Dari Henry tadi coba untuk melakukan bus checking dengan command attack-nya. Dia ternyata membuka vision dan di sana ada sekitaran 3 pemain yang langsung keluar dari arah bus tersebut. Dan itu hitungan adalah dead bus. Di mana dari tim Morph udah lumayan lama nungguin di bus ya kan, gak ada siapa-siapa dan ternyata langsung dicek dengan seorang Henry tanpa harus memberikan badannya. Yes. I mean, Bigetron is too strong, man. Kayak semua move yang dibuat sama Morph itu udah kepredik sama Bigetron sampai akhirnya Bigetron tahu celah gimana mereka motong strategi dari Morph. Kayak tadi lu udah lihat gimana caranya teman-teman dari Bigetron tuh nyisain satu Orianna di atas biar teman-teman dari Morph tuh maju sedikit.
Dipotong dong dari tribus di arah Baron. Dan sekarang kita bakal lihat semua presence yang datang. Bahkan lu harus clear wave pakai bullseye. Aduh, balas time-nya dikeluarin lagi-lagi, tapi masih belum bisa diselamatkan. Inhibitor kedua berhasil diamankan kali ini untuk tim Bigetron. Sisa satu inhibitor, Winter's Bite. Di sana bakal langsung connect menuju ke arah satu pemain, dan itu dia. Yes, bakal coba diterusin terus, langsung dikasih decisive strike dari Garen juga. Bakal masuk juga minion yang datang. Gimana kalau kita perhatikan juga udah mulai masuk tanpa rasa takut. Miss! Glacial Beaster udah miss, gak kena siapa-siapa. Mungkin kena Temo, dikasih Ultimate Chain Justice juga. Ada scholarship kasih yang bagus banget, tapi bakal di follow up dengan Redemption. Majari Jana, muncul di waktu yang tepat. Oke, bakal coba ditabrakin, itu dia Dewa dengan kekuatan Dewanya, bukan kipas. Ini dia Bigetron, is your champion. Untuk Wild Rift, I can see the shot Asia Indonesia Pre-Season. Luar biasa Bigetron, mantap Bigetron. Gokil Bigetron, 4-0 poinnya seperti apa yang sudah mereka prediksikan di awal-awal tadi di taunting video call ya. Tuh, 4-0 Mantap, tuh Bigetron. dipegang sama Control ya. Mantap Mas Steven Control ya, luar biasa sekali. Gokil, last fight-nya juga tadi kalau menurut gua itu adalah salah satu pemanfaatan yang sangat bagus sekali, di mana dari tim Morph coba buat inisiasi dengan Glacier Fissure ya, dan ternyata hanya kena satu pemain dari arah backlanernya dan 3 frontlanernya di sana masih bisa nyumbangin banyak sekali ability menuju ke arah Braumnya. Dan akhirnya Braumnya wafat duluan, dan teman-teman yang gak ada badan akhirnya diacak-acak sama Vi-nya dari arah backlaner tim Morph kali ini dengan suplexnya dari Assault and Battery. Sayang banget. Padahal tadi gue udah melihat juga pick-pick yang bisa dibilang cheese pick dari pick, Morph, di mana dia akhirnya cukup berani. Menurut gue itu satu move yang cukup berani ya. Benar. Dimana dia pick Graves dan juga pick Akali. Betul. Itu sebuah harapan cerah dan juga ditambah Gragas ya. Karena tadi kalau kita lihat sebenarnya beberapa explosive kasa bagus banget bisa buyarin teman-teman dari Bigetron. Betul. Tapi tujuannya bukan misain Bigetron backliner sama frontliner, tapi malah buyarin, malah ngedeketin ke Morph itu Ngedeketin sendiri. ke Morph-nya ya, jadi kayak nambah satu setup itu sendiri buat tim Bigetron. Tapi balik lagi dari tim Bigetron di sini terlalu kuat kalau menurut gue. Mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan di early sampai menuju ke arah late game-nya. Kayak flow game-nya di sana mereka sudah cukup menguasai. Sedangkan dari Morph di sini mereka sedikit kebingungan gimana caranya untuk melakukan satu counter gameplay menuju ke arah tim Bigetron. Yes. Again and again, Bigetron is too strong. So, kita mungkin bakal lihat post game statistik sesaat lagi ya. Yep. Karena emang posisinya tadi Bigetron lagi leading banget dari segi gold income juga. Terlalu jauh perbedaannya Pak. Dan nih, lu bisa lihat ya. Wow. Semuanya tuh nyaris yang mati tuh kayak cuman mati-mati emang